Di era digital seperti sekarang, fotografi telah berkembang menjadi sebuah gaya hidup. Hal ini dimulai semenjak munculnya era digital dan berkembangnya media sosial. Fotografi berasal dari kata Yunani, yaitu photos yang artinya cahaya dan grapho yang artinya melukis atau menulis. Dalam istilah umum, fotografi adalah proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Dan alat untuk menangkap cahaya tersebut adalah kamera. Kamera adalah alat paling populer dalam aktivitas fotografi. Nama ini didapat dari camera obscura dalam bahasa Latin yang artinya ruang kamera gelap. Dalam dunia fotografi, kamera merupakan suatu piranti untuk membentuk dan merekam suatu bayangan potret pada lembaran film. Kamera sendiri terbagi dalam beberapa jenis, seperti kamera digital, analog, film, kamera saku, dan lain sebagainya. Dalam dunia fotografi, terdapat dua jenis kamera yang sering digunakan oleh para fotografer, yaitu kamera analog atau manual dan kamera digital. Kali ini kita akan membahas tentang kamera digital agar dapat menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Kamera digital adalah sebuah alat atau perangkat yang dapat memotret gambar seperti kamera pada umumnya, tapi menyimpan gambar tersebut dalam bentuk data digital. Lalu kemudian dapat dicetak menjadi sebuah film. Banyak kamera digital yang dapat merekam video, di samping kegunaannya untuk memotret gambar. Sebuah kamera digital dapat melakukan dua fungsi sekaligus, sebagai perangkat input dan output, sebab dapat memotret gambar dan mengirimkannya ke komputer. Kamera digital terdiri dari beberapa bagian, yaitu tombol shutter, viewfinder, layar LCD, tombol zoom, mode pemotretan otomatis, kartu memori, flash, dan lensa. Prinsip kerja kamera digital adalah kamera menangkap gambar dari objek untuk selanjutnya dibiaskan melalui lensa kepada sensor, yang hasilnya kemudian direkam dalam format digital dan dimasukkan ke dalam memory card. Di dalam kamera terdapat beberapa aksesoris penunjang untuk menghasilkan sebuah gambar yang diinginkan. Di antaranya, lensa. Lensa adalah ujung tombak dari kamera. Baik tidaknya gambar hasil pemotretan tergantung kualitas lensa. Ketajaman detail, kontras, dan kualitas warna sangat dipengaruhi oleh kualitas lensa. Terdapat berbagai jenis lensa, di antaranya lensa standar, wide, tele, zoom, dan makro. Aksesoris penunjang lainnya yaitu tripod, filter lensa, flash kamera, dan lighting atau pencahayaan. Tripod adalah alat untuk membantu agar badan kamera bisa berdiri dengan tegak. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kelelahan fotografer dalam mengambil gambar dan mengurangi guncangan yang ditimbulkan tangan fotografer. Filter. Ada beberapa filter, di antaranya filter UV dan filter polarized. Filter UV adalah filter transparan yang berguna untuk menghalangi cahaya ultraviolet. Kegunaan filter UV adalah untuk menghalangi haze atau kabut asap tipis yang tampak di foto saat foto masih menggunakan kamera analog. Filter UV di era fotografi digital tidak terlalu dibutuhkan karena cahaya ultraviolet tidak mempengaruhi sensor digital. Filter polarized adalah filter yang berguna untuk menggelapkan langit dengan cara meningkatkan kontras antara langit dan awan. Selain itu, filter polarized juga berguna untuk mengurangi pantulan sinar matahari. Lighting kamera adalah alat untuk membantu pencahayaan ketika exposure sudah dimaksimalkan, namun objek masih terlihat gelap. Terdapat dua pencahayaan pada fotografi, yaitu available lighting dan artificial lighting. Available lighting adalah pemotretan dengan memanfaatkan cahaya yang tersedia, baik itu natural light maupun room light. Sedangkan artificial lighting adalah pemotretan dengan menggunakan sumber cahaya yang sengaja ditambahkan, seperti penggunaan flash, store beam, studio light, dan alat pendukung cahaya lainnya. Untuk menghasilkan sebuah gambar yang bagus dan sesuai keinginan, tentunya kita harus belajar dan memahami teknik-teknik pengambilan gambar di dalam dunia fotografi.
Teknik-teknik pengambilan gambar tersebut diantaranya 1. Extreme close-up merupakan pengambilan gambar dari jarak sangat dekat hingga pori-pori kulit pun bisa terlihat. Tujuannya agar objek menjadi sangat-sangat jelas. 2. Big close-up untuk menunjukkan ekspresi dari objek maka digunakan teknik big close-up. Sasarannya adalah dari atas kepala hingga dagu objek. 3. Close-up. Close-up dilakukan dengan mengambil gambar atas kepala objek hingga bawah leher. Tujuannya agar wajah objek nampak lebih jelas. 4. Medium close-up. Teknik ini bertujuan mempertegas gambaran profil seseorang, pengambilannya dengan menyorot dari kepala hingga dada. 5. Medium shoot. Agar sosok orang semakin jelas, maka teknik ini dilakukan. Sasarannya mulai dari kepala hingga pinggang. 6. Full shoot. Teknik ini memperlihatkan seluruh tubuh objek dari kepala hingga kaki. 7. Long shoot. Untuk menunjukkan objek sekaligus latar belakangnya, digunakanlah teknik long shoot. 8. One shoot. Teknik one shoot adalah teknik shooting untuk menampilkan satu objek saja. 9. Two shoot. Lebih luas dari teknik sebelumnya, two shoot ini menampilkan adegan dua objek. 10. Group shoot. Teknik group shoot mengambil gambar kumpulan orang, seperti adegan pasukan, kerumunan orang, dan lain sebagainya. Agar semua teknik pengambilan gambar di atas sesuai dengan keinginan dan hasilnya optimal, tentunya kita harus memperhatikan pencahayaan, fokus lensa, shutter speed, dan bukaan diafragma atau aperture. Saat kita memotret suatu objek yang bergerak cepat, maka kita harus menggunakan speed tinggi atau kecepatan penuh agar dapat mengimbangi gambar yang bergerak. Seperti saat kita memotret orang berlari, maka kita harus menggunakan speed 1:15 agar dapat menangkap gambar yang jelas dan tidak menimbulkan blur. Begitupun dengan diafragma. Besar kecilnya diafragma yang kita pilih menghasilkan gambar yang berbeda. Diafragma adalah lubang dalam lensa kamera, tempat cahaya masuk saat melakukan pemotretan. Diafragma biasanya disimbolkan dalam satuan F. Semakin kecil angka F, maka semakin besar bukaan jendela. Begitupun sebaliknya. Berikut adalah contoh gambar yang diambil dengan diafragma yang berbeda-beda. Pada kamera digital, terdapat beberapa pilihan format file gambar yang biasa digunakan, yaitu RAW dan JPEG. File RAW artinya file dengan data mentah yang mengandung informasi bagaimana suatu gambar diambil, seperti waktu, tanggal pengambilan, nilai exposure, tipe kamera, dan lensa. Informasi ini juga dikenal sebagai metadata. Intinya, file RAW adalah format asli yang merupakan perwujudan original dari hasil kerja sensor gambar digital. File RAW mempunyai eksistensi file yang berbeda-beda untuk setiap kamera, seperti berikut. JPEG. JPEG adalah format gambar populer yang memungkinkan seseorang menghasilkan gambar dengan tingkat kompresi yang tinggi. Ketika mengambil gambar dengan format JPEG, kamera akan mengubah file RAW melalui software yang ada di dalam kamera menjadi JPEG 8 bit warna, kemudian disimpan di dalam memory card. Selama proses ini berlangsung, kamera akan mengkompres gambar sehingga menyebabkan beberapa data hilang. Oleh karena itu, ukuran file JPEG akan lebih kecil dibandingkan dengan RAW. Keuntungan format file JPEG diantaranya bisa dibaca langsung oleh program apapun yang tersedia di pasaran, ukuran filenya kecil sehingga tidak banyak memakan memory card, filenya bisa langsung dicetak tanpa butuh waktu tambahan untuk pengolahan gambar. Selanjutnya, sebelum foto digital yang telah kita potret digabungkan ke dalam rangkaian sajian multimedia, terlebih dahulu kita melakukan editing dan manipulasi menggunakan software yang kita pilih atau yang sering kita gunakan. Di sini saya menggunakan software Adobe Photoshop. Editing dan manipulasi foto ini dilakukan untuk memperindah hasil jepretan foto, seperti mempertajam saturasi foto, menambah tingkat brightness, serta menambahkan efek tertentu sesuai kebutuhan. Setelah proses editing selesai, selanjutnya kita menyimpan foto tersebut ke dalam format yang terdapat di dalam software, agar kita dapat menggabungkannya ke dalam rangkaian sajian multimedia. Hasil dari rangkaian sajian multimedia dapat berupa susunan karya seni yang indah. Dan jangan lupa untuk memasukkan 5 prinsip desain ke dalam sajian multimedia, yaitu keseimbangan, kesatuan, ritme, penekanan,
dan proporsi, seperti mozaik foto digital atau bahkan sebuah poster. Setelah rangkaian sajian multimedia tercipta, entah itu mozaik foto digital atau sebuah poster, selanjutnya kita melakukan proses percetakan agar karya tersebut dapat dipamerkan atau dipasang di tempat-tempat tertentu. Dengan menonton video ini, semoga dapat menambah pengetahuan baru bagi kalian. Dan terima kasih.